Ya, hai, perkenalkan saya Yogi Palasakti, asal dari Jakarta, saat ini studi di STFT Jakarta, dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Firman Emmanuel Musa Sigelingging, asal saya dari Medan. Saya sedang berkuliah di STFT Jakarta juga. Ya, di KP kita ini sebenarnya kita ada mata kuliah namanya program pemberdayaan masyarakat atau social immersion. Jadi kita magang di sini, kita belajar tentang sosial gitu. Mungkin kalau banyak di sekolah teologi, kita rata-rata tuh mereka lebih sering magangnya tuh hanya di gereja-gereja, tapi STFT Jakarta sudah sejak lama kita harus terjun ke bidang sosial. Makanya kita akan belajar di sini tentang kehidupan sosial yang nyata di masyarakat seperti itu. Bukan hanya melulu soal gereja gitu. Ya, mungkin nggak berbeda jauh dengan jawaban dari Yogi. Memang pada dasarnya kami di sini sedang melakukan social immersion. Jadi hasil magangnya sendiri nanti kita akan buat film dokumenter yang dimana kita akan menunjukkan bahwa KB kita itu sudah 11, mungkin baru-baru ini kita dengar istilah dari kementerian itu merdeka belajar gitu. Tapi nyatanya sebenarnya KB kita sudah dari 21 tahun yang lalu sudah memerdekakan belajar bagi murid-murid di sini, atau kalau di sini kita sebutnya warga belajar seperti itu kan. Ya, sebenarnya kesan awalnya mungkin kalau di sini tuh karena ini kan baru dan namanya Islami sekali awalnya. Apakah ini pondok pesantren atau apa gitu. Cari browsing di internet. Ini sekolah sih sebenarnya, apakah benar-benar sekolah Islam gitu. Ternyata begitu sampai di sini faktanya itu jauh berbeda. Di sini sebenarnya sekolah yang memang setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Din juga, ini sekolah memang benar-benar yang memerdekakan muridnya dengan pertimbangan gini. Pandangannya memang awalnya dari keresahan dari Pak Din dan beberapa komunitas petani di sini, awalnya kan dari SPP kita gitu. Bangun sekolah, berpikir bahwa sekolah ke kota itu akan ada biaya tambahan dan akan ini, lalu dipikirkan untuk dibangun sekolah di sini gitu, dan akhirnya berkembang menjadi dari anak-anak yang belajar sendiri yang merdeka inilah akhirnya konsep belajar yang merdeka itu tercipta gitu. Dan dari sini juga kesannya itu jadi memang sebenarnya belajar itu harusnya merdeka gitu, ketimbang kita diatur-atur gitu. Kita kan, dan ini perkataan Pak Din yang cukup berkesan saat pameran kemarin. Dia bilang bahwa KB kita itu dibangun bukan untuk industri atau mencari keuntungan dari belajar pendidikan gitu. Ini adalah lembaga pendidikan yang mana fungsinya ya memang untuk mendidik anak-anak, bukan untuk mencari keuntungan dari pendidikan gitu. Itu yang cukup berkesan bagi saya, dan pandangan yang akan sangat berbeda gitu. Nah, berkaitan dengan nama Qorya Thoibah yang artinya sebenarnya kan desa yang indah gitu, yang Thoib ya. Yang Thoib ya. Nah, itu kan sebenarnya hanya, dan itu menariknya adalah nama itu dikasih dari seorang Kristen gitu, yang akan bertolak belakang gitu, yang berpikir karena ini di komunitas muslim jadi nama muslim, pasti dari orang muslim. Tapi nyatanya ini dari seorang tokoh Kristen yang kasih nama Islami gitu. Dan ketika belajar pun ternyata pas sudah sampai sini, ini sebenarnya umum, mau Kristen, Buddha gitu, Hindu mungkin akan diterima gitu. Bahkan terkesan di sini sebenarnya inklusif. Ada beberapa warga belajar yang sebenarnya juga mereka mempunyai, mungkin bisa masuk ke disabilitas gitu, tapi di sini diterima gitu dengan pendampingan yang sudah lumayan gitu, maksudnya bisa lah gitu. Dan akhirnya teman-teman ini pun juga bikin karya gitu, karena kan di sekolah ini targetnya bikin karya seperti itu. Ya, kalau hampir semua diborong ya. Ya, kalau kesan saya sebenarnya memang kebanyakan yang seperti Yogi bilang, dan yang paling mencolok dari KB kita ini yaitu kebebasan berpikir, di mana kalau sekolah lain gitu harus di mata pelajaran satu itu mereka harus sungguh-sungguh, sementara di mata pelajaran yang lainnya juga mereka juga dituntut untuk berpikir yang sama, yang harus berpikir sangat keras gitu loh. Tapi kalau di sini anak-anak itu memang benar-benar dilatih untuk memikirkan misal bakat mereka ataupun
hasil pemikiran mereka. Jadi anak-anak di sini mereka itu menciptakan hasil karya yang benar-benar terpikir dari pikiran mereka sendiri. Bahkan semisal kalau ada orang tua yang di luar sana kayak menuntut anaknya harus pintar dalam semua bidang, sementara anak itu tidak mungkin bisa menguasai semua bidang tersebut. Tapi di sini di KB kita malahan di KB kita itu mereka anak-anak bebas dalam berpikir untuk menciptakan karya mereka sendiri tanpa harus ada tuntutan dari yang misal seperti sekolah pada formalnya ya mereka itu harus mengerjakan tugas apa segala macam. Kalau di sini sebenarnya mereka juga mengerjakan tugas tapi hasil dari pemikiran mereka sendiri, enggak dari harus dari tuntutan pengejaran waktu atau tuntutan dari sekolah mereka itu. Ya itu sih kesan saya dari KB kita ini. Ya sebenarnya kalau untuk kegiatan sehari-hari juga menarik di sini di Hari Ide. Di sini kan warga belajarnya itu kan usianya relatif dari yang muda sampai yang muda itu kan benar-benar dari yang 13 tahun sampai yang mungkin 19-18 tahun gitu yang tingkat SMA akhir ya. Tapi mereka semua mempunyai ide yang mereka sampaikan dan tanpa ada adjustment gitu. Tanpa ada yang menghakimi, apaan itu ide lu sederhana banget, apa itu ide lu jelek banget gitu, nggak ada gitu. Semua akan dibahas, bahkan diakurasi ini bisa kita kerjakan atau enggak gitu. Dan dipikirkan, dimusyawarahkan gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang justru dari ide inilah Hari Ide yang biasanya di hari Kamis itu itulah makna dari belajar yang sebenarnya gitu. Cita-cita belajar dari kita ya memang guru itu sebenarnya hanya untuk sebagai pendorong gitu. Seperti Tuturi Handayani kan intinya kan mendorong siswa gitu, bukan jadi mengatur gitu. Karena selama ini karena saya juga lulusan sekolah formal yang mengejar target akademis gitu. Semua target gitu. Tapi kan seperti kayak industri gitu. Seperti kita bekerja di kantor gitu. Semua target padahal kan dan terkesan seperti robot menciptakan robot. Tapi di KB kita itu bukan menciptakan robot, dia menciptakan manusia yang seutuhnya. Ya kalau kegiatan nih paling berkesan itu di waktu Harkes ya. Harkes itu ketika mereka misalnya anak-anak itu udah terpojok lah sama pemikiran mereka sendiri ataupun mereka sedang sulit dalam memikirkan karya mereka sendiri, itu mereka itu enggak dituntut harus benar-benar jadi di waktu mereka berpikir, maka mereka dikasih luang beberapa waktu agar mereka kembali memikirkan hasil karya mereka yang akan mereka lakukan. Bahkan misal seperti hari-hari Harkes itu mereka biasanya kayak ya jalan-jalan ke kolam renang, ya baru masak-masak bareng, baru memeriksa kesehatan bareng. Itu sih yang paling unik dari mereka ini semua. Jadi mereka itu nggak ada pemaksaan bagi mereka untuk memikirkan hasil karya yang akan mereka lakukan. Jadi olahraganya bebas ya? Iya, olahraga mereka itu benar-benar bebas. Jadi kesehatan bukan terbatas olahraganya. Iya. Harapannya sebenarnya ini cukup tinggi juga. Ada harapan sebenarnya bisa bawa ini tuh ke gereja. Karena pada dasarnya gereja itu ada namanya kita di gereja itu katekisasi. Cuma sistemnya ini yang sangat disayangkan adalah sistem satu arah gitu dan menjemukan. Yang akhirnya katekisasi dipandang hanya sebagai sebuah kegiatan formalitas gitu. Sudah ya ini kalau memang setidaknya mulailah dari gereja sendiri gitu kalau memang bisa gitu. Jadi buat sesuatu yang menarik gitu. Memahami Tuhan dengan cara berpikir yang lebih merdeka gitu. Itu menurut aku sangat menginspirasi dari KB kita. Dan itu yang pengen aku coba masukkan ke dalam gereja gitu. Jadi akhirnya untuk memahami imannya sendiri pun dia harusnya sebenarnya merdeka gitu, bukan hanya pemahaman dogmatis dan bahkan terkesan dipaksakan bahwa yang ini loh yang benar gitu, tanpa mempertimbangkan kemungkinan ada kekeliruan dari materi yang disusun gitu, seperti itu. Jadi ya harapannya dari KB kita bisa menginspirasi gereja saya juga segitu.
Itu yang saya yang saya harapkan dapat saya lakukan nanti di luar gitu. Kalau untuk KB kita sendiri, harapannya jangan pernah berhenti untuk menginspirasi, karena di sini sebenarnya kan sumber inspirasi sekali ya, dari baik pemerintah gitu ya, dengan belajar studi yang program kurikulum merdeka gitu, belajar dari sini gitu, dan bahkan yang kemarin tuh yang diwawancara, bahkan soal gizi pun sebenarnya di sini di awal sudah mencoba untuk memberi gizi yang terbaik buat anak-anak, dan mungkin itu bisa dilanjutkan juga ke depannya gitu. Untuk saling ya itulah, setidaknya tetap menginspirasi. KB kita harus tetap selalu menginspirasi gitu, walaupun kecil tetap menginspirasi bahkan seluruh dunia. Seperti yang Megan kemarin datang. Ya, kalau yang mungkin saya bawa inspirasi dari KB kita, mungkin nggak berbeda jauh ya sama Yogi, tentang membawa salah satunya ke gereja lah, tapi yang paling utama itu adalah ke tengah-tengah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya mungkin ada yang masyarakat yang orang tuanya kayak maksa anaknya harus benar-benar belajar yang nggak bisa di bidangnya, tapi di sini nggak bisa. Nah itu yang harus itu adalah salah satu inspirasi yang sangat cemerlang ya menurut aku di KB kita ini, yang tidak ada paksaan di tengah-tengah berkarya untuk memikirkan sebuah hasil karya yang baik untuk anak-anak. Bukan hanya untuk gereja, tapi mungkin bisa dibawa ke tengah-tengah masyarakat. Bahkan anak-anak ini membuktikan bukan hanya ke tengah-tengah masyarakat, bahkan ke dunia juga, keluar negeri apa segala macam, pokoknya ke dunia. Mereka membuktikan bahwa mereka juga bisa, yang bukan sekolah formal juga mereka bisa membuktikan bahwa hasil mereka itu dapat diapresiasi orang-orang luar sana gitu. Kita berkarya maka kita ada.